Salam sejahtera. Puji syukur kehadiran Tuhan bahwa pada tahun ini majalah Harper's Bazaar Indonesia telah memasuki 10 tahun masa penerbitannya, dan selama 1 dekade ini juga kami bangga telah dapat memahat dan menjadi bagian industri fashion di Indonesia yang terus berkembang. Seiring dengan rasa syukur pada tahun ini juga, dengan bangga kami hadirkan kembali perhelatan besar Bazaar Fashion Concerto untuk keempat kalinya. Sebuah acara amal dalam bentuk fashion show dengan kemasan musik yang berbeda. Dan tahun ini juga Bazaar Fashion Concerto juga menjadi sangat spesial dengan partisipasi 10 desainer ternama Indonesia untuk 10 tahun perayaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pribadi terpilih. Suatu kebanggaan bagi Bank BRI untuk kembali mendukung pagelaran BRI Platinum Bazaar Fashion Concerto 2010, yang sekaligus merupakan perayaan ulang tahun majalah Harper's Bazaar Indonesia ke-10. Kali ini BRI Platinum Bazaar Fashion Concerto 2010 menampilkan kolaborasi musik dan fashion Indonesia bertema Fashion Technology. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri fashion Indonesia, maka Bank BRI mendukung kemajuan fashion tanah air dengan memberikan apresiasi kepada anak bangsa yang telah menghasilkan kreativitas membanggakan. Atas nama Bank BRI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda, terutama dalam menempatkan kami sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Kalau bisa kita jam 8 standby, nanti tunggu dari Mas Dedi. Saya nggak tahu crowdednya di depan kayak apa, tapi reguler setengah 8 mau dimasukin. Padat banget. Oke, yang penting jalankan semua pekerjaannya masing-masing dengan hati, kita enjoy. Semoga orang yang datang terhibur. Fashion Bazaar Concerto Technology. Oke? Kenapa idenya Fashion Tech? Sebetulnya gini, waktu bikin judul Fashion Tech, kita lihat bahwa sekarang ini teknologi udah masuk di semua lini kehidupan, dan kita juga lihat kenapa
fashion itu sebagai sesuatu yang kita pakai sehari-hari, kenapa nggak kita bisa ada unsur teknologi juga? Karena dengan unsur teknologi itu kita bisa creating sesuatu yang baru, sesuatu yang lain yang pernah kita punya sekarang. Makanya kita juga makanya kita pakai tema fashion teknologi itu, dan kita challenge juga ke setiap desainer gimana memasukkan unsur teknologi itu ke fashion gitu. Dan sebenarnya jadi kalau misalnya ada yang mikir bahwa fashion teknologi itu futuristik, itu bukan, tapi lebih gimana injeksi teknologi di fashion. Ada misalnya penggunaan material baru, atau bisa dengan teknologi bikin finishing yang baru, atau pengolahan bahan yang baru. Jadi teknologi itu lebih luas sebetulnya tuh. Karena saya terinspirasi dari wanita era tahun ini dan the next, yaitu bagaimana kehidupan wanita modern di kota metropolitan, juga cara berpikir, cara mereka berpakaian, itu semuanya sudah dengan teknologi tinggi. Makanya saya membuat karya ini adalah dari mereka dan untuk para wanita ini semua. Terus ada sentuhan teknonya, yaitu dari jenis bahan, dari pengerjaan itu kebanyakan saya bilang itu dengan teknologi tinggi. Jadi saya tidak memakai bahan-bahan alami yang kita ambil dari lingkungan yang bisa merusak lingkungan alam kita, tetapi saya memakai bahan-bahan benar-benar semua high tech. Tema yang saya ambil adalah Flysioner. Visi penerbangan itu menjadi ide dasar dalam membuat koleksi ini. Setiap manusia itu mempunyai keinginan untuk bisa terbang. Nah, keinginan manusia untuk terbang inilah menjadi ide dasar buat saya untuk membuat koleksi ini. Membutuhkan research yang cukup panjang dalam realisasinya, dalam ide, dalam pembuatannya, dalam pengolahan bahannya, dalam setiap detail pembuatan itu membutuhkan research yang cukup lama, persiapan cukup lama. Dengan 15 koleksi baju ini saya mempersiapkan kurang lebih 8 bulan persiapan. Memanfaatkan materi seperti kayu, mengolah kayu untuk menjadikan itu sebuah piece baju yang memberikan volume, tapi juga bisa memberikan tetap mengeksplor tubuh si koleksi ini, tubuh model yang memakainya gitu. Tema Fashion Bazaar kali ini saya mengambil tema Fabric in Motion. Itu didominasi dengan warna putih dan banyak menggunakan organdy silk, tenun tangan, dan banyak menggunakan sistem tritik. Tingkat kesulitannya memang karena banyak mengerjakan dengan tangan, jadi mungkin kendalanya di waktu saja. Kita mulai koleksi sudah 3 bulan yang lalu. Memang di Bazar Concerto ini tema besarnya adalah teknologi. Jadi saya berusaha membuat satu karya dengan teknologi barunya, pembuatan rotan. Rotan yang biasa dibuat dari serat rotan, tapi sekarang yang baru tuh teknologi baru dengan plastik yang namanya rucord. Nah, dengan rucord itu yang biasa dipakai untuk eksterior interior itu exterior furniture, maksudnya itu aku kemas dalam bentuk-bentuk busana-busana yang saya ambil inspirasinya dari Afrika. Jadi dengan colorful, terusnya dengan si rucord itu, dengan si plastik itu saya berusaha menganyam menjadi satu busana, menjadi satu rok, atau menjadi satu atasan, atau menjadi satu gaun yang panjang gitu. Persiapannya adalah memang mencari bahan rucord itu tidak gampang, dan pada saat pembuatannya sendiri kendalanya adalah si rucord itu
biasa dipakai dalam bentuk yang lurus, tapi kalau dalam bentuk yang lingkar-lingkar itu sangat sulit, dan apalagi dikemas dalam satu busana gitu, gimana. Akhirnya saya coba memotong-motong, menjahit, jadi kemasan barunya menjahit dan menyulam antara si rukor dan si bahan menjadi satu kesatuan busana yang unik gitu loh. Untuk show Basar ini saya menyiapkan 10 koleksi eksklusif ya, yang mana saya buat semuanya baru sesuai dengan konsep general team dari Basar. Tema rancangan saya kali ini The Extraterrestrial. Saya tertarik sekali dengan konsep fashion teknologi karena saya sendiri adalah orang yang sangat menyukai teknologi, kemajuan teknologi. Saya sendiri juga menyukai hal-hal yang sangat up to date, yang modern. Jadi untuk rancangan kali ini saya mengembangkan desain dengan penggabungan material latex yang langsung kita aplikasikan ke tubuh untuk mendapatkan special effect. Di sequence-nya Sally, karena model harus rata-rata bisa movement atau bisa berekspresi seperti alien. Nah, sementara kan kita belum pernah tahu alien is seperti apa ya, kita hanya melihat dari media atau dari televisi mengenai atau dari film. Jadi itu tingkat kesulitannya aku untuk mencontohkan sama model, beginilah movement kurang lebih alien seperti apa, dan so far sih mereka bisa ngikutinnya gitu. Sebenarnya dari semua bazar yang udah pernah saya lakukan ini tingkat kesulitannya paling tinggi karena dia tidak ada catwalk. Ya, jadi tidak ada catwalk. Jadinya bentuknya cuma bentuk berupa oval atau berupa kayak setengah lingkaran ya. Jadi itu yang benar-benar kayaknya menguras tenaga aku untuk bisa bikin blocking atau koreografi yang orang ngelihatnya tidak jadi bosan gitu, sesuai dengan tema desainer masing-masing gitu. Ya gaya tetap gaya saya tidak pernah berubah. Dengan warna saya tetap warna kiata, tetap hitam. Cuman mungkin saya pemilihan bahannya aja yang memberi aspek lebih ke, dengan tema saya kan ke apa, skrotek, jadi teknik pemahatan ya. Jadi mungkin dari aspek bahan saya cari bahan taffeta yang agak tebalan, jadi memberi aspek seperti patung begitu, seperti ya bajunya seperti dipahat ya. Karena tema besarnya adalah fashion tech, jadi yang diharapkan adalah teknologi yang digarap dalam busana-busana yang akan ditampilkan. Untuk itu saya menggarap beberapa teknik, diantaranya adalah Divore. Divore itu adalah teknik pengerusakan di atas satu bahan, di atas permukaan bahan, sehingga menimbulkan satu motif baru. Selain itu juga ada teknik lain seperti foiling dan laser cutting, dan mungkin juga dari teknik patternnya sendiri. Untuk persiapan sekitar 2 bulan ya. Sebenarnya secara konsepnya aja agak lama, sekitar 6 bulan, tapi untuk produksinya 2 bulan. Karena ini sebenarnya interaktif atau bermain, jadi bukan play by sequence yang udah nggak bisa dirubah. Karena kita ada model yang sekian banyaknya itu yang bisa aja bajunya belum selesai, harus pending waktu, tambah ulur dikit baru mereka keluar. Jadi itu dibutuhkan live. Kalau kita udah bikin sequence yang pasti kan yang ditakutkan sebenarnya itu musik habis, fashion belum selesai, atau fashion udah habis, musik belum habis gitu. Jadi kita harus bisa selesaikan duluan atau memperpanjang, sustain. Nah itu sebenarnya yang lumayan challenge kalau di programming itu. Kita
program 8 menit, ternyata dia runningnya 9 menit, 1 menit mau diisi apa gitu. Nanti kita siap untuk live sama sehingga itu bisa nyambung semua. Karena ini banyak, ada 10 desainer, terus sering tak-tak lah kita bikin, oh bajunya begini, terus last minute ada, oh bajunya ganti gini, jadi kita nyesuaiin lagi. Dan aku selalu prepare sambil main itu pikirannya dua sebenarnya. Oke, ini kalau nanti ini musiknya habis duluan yang udah kita program, ternyata model masih belum selesai, apa yang harus dikerjakan gitu, apa yang ditambahin gitu. Untuk fashion tech ini saya ngambil tema iconic fluidity. Saya terinspirasi dari bangunan modern seperti stadion sarang burung di China itu. Saya ambil unsur tekstur segala macam, garis dari arsitektur itu sendiri. Saya terjemahkan ke dalam baju. Persiapannya kurang lebih 2 bulan lah gitu. Kesulitannya mungkin dari pengerjaannya ya, ini pengerjaannya sangat rumit sekali karena saya di sini memakai teknik embroidery tapi yang pekerjaannya itu sangat rumit di situ. Lebih ke komposisi benangnya, terus nanti lakukan bordirannya supaya nanti dijadikan baju itu tidak patah seperti itu. Untuk Bazar Fashion Concerto 2010 ini sesuai dengan temanya yaitu Fashion Technology. Saya mengambil inspirasi dari kejayaan Kerajaan Hindu Mataram pada masa lalu. Kemudian saya implementasikan ke dalam bentuk elemen estetis yaitu mural-mural candi yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah rangkaian koleksi yang siap pakai sebetulnya, tetapi juga ada beberapa elemen yang mengandung unsur teknologi untuk mungkin dari materialnya ataupun dari fabriknya saya berubah menjadi sesuatu yang berbeda tampilannya. Walaupun demikian, saya berusaha untuk menampilkan segala sesuatunya lebih baik, lebih modern. Jadi pertama kali waktu pihak Bazar mengajukan tema adalah Bazar Fashion Technology, muncullah ide bahwa segala hal yang akan ada di atas panggung itu berhubungan dengan teknologi, dari mulai productionnya, ya, technical production, dari mulai panggung, musiknya, multimedianya gitu. Kita mencoba untuk semuanya ada berhubungan dengan teknologi yang zaman sekarang. Kesulitannya adalah karena kesan yang harus tangkap oleh para penonton itu teknologi yang mungkin memang di beberapa show sudah pernah dipakai, tapi di sini kita kombinasikan antara musik dan mapping, sistem mapping yang di belakang dengan catwalk yang floornya kita pakai bahan yang kita bikin secara bling, jadi memang akan mantul-mantul dan menggunakan laser yang nanti akan sync dengan musiknya gitu. Teknologi itu bagi aku ada 2 hal yang paling penting yang memajukan teknologi sampai semaju yang kita capai sekarang, yaitu adalah logam dan listrik. Jadi 2 elemen ini aku terapkan dalam baju. Jadi logam aku pakai kawat-kawat kasa dan listrik dengan pakai optic fiber. Jadi bajuku bisa nyala nanti. 12 baju, 12 set. Saya nyari bahan yang bisa ramah di kulit. Tadinya pakai kawat yang buatan lokal, semua serba alergi. Jadi terpaksa pakai kawat yang dari impor.
Kemudian optik fiber juga belum ada yang buat di sini, jadi saya mesti juga beli dari luar negeri. Saya dihubungin sama Bazar itu hampir setahun yang lalu. Kemudian konsep ketemu sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi persiapan pembuatan sih ya 3 bulan. Produksinya sendiri cuma 1 bulan. Tentunya Harper's Bazaar Indonesia sendiri ingin mengangkat fashion Indonesia secara global, dan itu juga adalah impian dan tujuan kami, dan dukungan dari Harper's Bazaar sendiri yang sudah dikenal dengan brand internasional, tetapi tentunya kami sangat-sangat mendukung dan nomor satukan adalah produk dan desainer Indonesia.